Kemarin tuh seru loh Kak. Aku sempat ikut aku ikut makrabnya. Jadi panitianya tuh pesertanya Kak? Jadi panitianya. Jadi panitianya. Makanya ikut. Iya. Dulu gak ikut waktu itu ya. Ya harusnya Seru sekali ya Kak Ivan waktu itu Dari periode sebelumnya tuh mungkin belum ada waktu yang pas dan belum ada gebrakan yang emang bener-bener ayo harus kita makrab. Dari makrab kemarin itu juga bahkan angkatan bawah itu manggil nama doang tuh ya udah jadi Justru malah itu tuh kayak yang kita jadi lebih muda. Merasakan impact-nya kepada saya. Kayak dulu yang saya dulu tuh aslinya tuh pendiam. oh iya Iya. Dulu aslinya saya nggak punya Kan kita juga nggak cuma di internal aja, Iya, benar-benar. tapi kita ke kampus lain dengan himpunan lain, kita juga dapat relasi dari kampus lain melalui itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kepoda Muda. Di sini kita lagi ada di podcast perdananya Dewan Perwakilan Mahasiswa STIE Bank BPD Jawa Tengah. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu ya Kak Galuh. Iya. Teman-teman, saya Wanda dari Manajemen 2021. Kenalin, aku Galuh Tunggal Prasiwi dari Akuntansi 2021. Oke, kita di sini bakal ada Kita ngapain sih Kak mau Wanda? bincang-bincang Kak Galuh bareng teman-teman kita nih yang Wah. cantik-cantik, Yang tamunya keren-keren sekali ya Kak. Kita kenalin satu-satu. Iya. Dulu barangkali teman-teman yang nonton tuh ada yang belum kenal sama kita. Nih dari sebelah saya dulu ya Kak Galuh. Iya, Ini boleh, ada boleh. Kak Dias ini dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Kemudian sebelahnya ada Kak Emi dari Himpunan Mahasiswa Manajemen. Selanjutnya ini ada Presiden mahasiswa kita, teman-teman. Di sini ada Kak Ivan dari Badan Eksekutif Mahasiswa, dan selanjutnya juga ada Kak Sheila dari Dewan Perwakilan Mahasiswa STIE Bank BPD Jawa Tengah. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan. Kita mau bahas apa aja sih Kita Kak tuh mau bahas banyak sih Kak Galuh. Lebih ke ini ya, mengenai organisasi di kampus kita, mengenai mahasiswa dan seputar kampus STIE Bank BPD Jawa Tengah. Kayak gitu. Menarik banget ya Kak topiknya. Duh, daripada nunggu lama-lama mending kita langsung tanya-tanya aja gak sih Kak? Iya. Ini aku Dimulai langsung dari tanya mana ke nih? Kak Ivan dulu ya mungkin. Oh, boleh Ke kita Presma mulai kita. Presmanya dulu ya. Kak Ivan gimana Kak Ivan? Udah siap buat ditanya-tanya? Oke, siap. Ya, jangan tegar ya Kak Ivan. Bajunya hari ini hijau seger. Iya. Oke, langsung saja Kak Ivan. Kak Ivan tuh sekarang kesibukannya, kalau boleh tahu apa aja Kak Ivan? Oke, untuk kesibukan saya itu ada kesibukan pribadi sama kesibukan di kuliah di kampus ya. Yang pertama kesibukan pribadi saya mungkin pertama kuliah. Yang kedua saya juga sering kali untuk freelance ya di luar. Lalu kalau kesibukan organisasi di kampus yaitu BEM, di kali ini di periode kali ini saya di BEM diamanai sebagai presiden mahasiswa. Seperti itu. Itu tadi untuk kesibukannya Kak Ivan ya. Nah, Kak Ivan kan tadi menyebutkan bahwa Kak Ivan itu join di BEM, jadi presiden mahasiswa seperti itu Kak Ivan. Untuk di BEM sendiri kesibukannya sekarang tuh apa Kak Ivan? Barangkali ada proker yang deket nih, itu apa kira-kira? Proker terdekat ini ada LKM ya. Lalu dilanjutkan dengan BPD Cup. Namun yang paling dekat ini ada LKM, itu dilaksanain pada tanggal 8 besok, 8 Juni. 8 Juni 2024 Yeah. ya Kak Ivan. Untuk kegiatannya sendiri tuh kira-kira itu kegiatan apa sih Kak? Program kerja rutin, program kerja tahunan, setiap tahun ada di BEM. Itu tentang latihan dasar kepemimpinan untuk mahasiswa umum, dengan mungkin kalau tahun ini mungkin maba ya, maba itu wajib untuk mengikuti LKM, namun untuk angkatan-angkatan sebelumnya yang
belum mengikuti LKM diwajibkan untuk ikut di LKM tahun ini. Karena apa? Itu sebagai syarat untuk nanti bakalannya untuk kedepannya ada skripsi, itu adalah syarat salah satu syarat untuk menjalankan skripsi tersebut. Dan lalu di beberapa organisasi di kampus ini mungkin ada yang mewajibkan untuk harus ikut LKM terlebih dahulu seperti itu. Jadi LKM itu wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa di kampus kita ya Kak Ivan? Iya, wajib. Ya, itu nanti bakal dilaksanakan tanggal 8 Juni 2024. 8 dan 9 Oh, Juni. 2 hari ya Kak? Iya, 2 hari. Barangkali Kak Ivan nih bisa disampaikan informasi ke teman-teman. Oke, untuk saat ini mungkin masih masa open rekrutmen peserta ya. Untuk tanggalnya nanti bisa lihat sendiri di akun sosial media LKMTD 2024 dan akun sosial media BEM STI Bang Bey Jateng. Gitu. Dan tidak juga nanti bakalan ada informasi lebih lanjut di grup angkatan masing-masing seperti itu. Jadi selain disampaikan di sosial media akun LKM itu tadi dan akun sosial medianya BEM, dari teman-teman BEM juga menyampaikan informasinya lewat grup ya Kak Ivan? Iya, lewat grup. Angkatan pasti ada nanti. Perangkatan ada ya? Perangkatan ada. Dari angkatan yang paling bawah itu angkatan 23 dan angkatan 22 pun masih ada. Dan angkatan 21 pun tetap masih ada. Karena dilihat angkatan 21 yang tadinya mungkin ada beberapa yang dari kelas karyawan dan sekarang jadi reguler, itu masih ada yang belum ikut LKM dan kemungkinan di sini nanti tahun Bisa ini join, ada gitu. bisa join. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang belum ikut LKM MTD ya Kak, Ya. bisa mendapatkan informasi melalui pertama tadi di grup masing-masing angkatan, terus di akun sosial media BEM dan LKM MTD itu sendiri. Jangan lupa dipantengin informasinya ya teman-teman, karena ini sifatnya wajib seperti itu. Nah, Kak Ivan itu kan sudah menjadi presiden mahasiswa kurang lebih setengah periode ya Kak Ivan? Iya, kurang lebih. Kurang lebih setengah periode. Sejauh ini itu ada nggak sih Kak Ivan keluhan-keluhan yang disampaikan teman-teman mahasiswa, disampaikan ke Kak Ivan itu seperti apa? Kira-kira apa aja Kak Ivan? Oke, baik. Untuk keluhan pada saat saya menjabat sebagai presiden mahasiswa, untuk keluhan mahasiswa itu mungkin lebih ke UKM ya. Karena BEM lebih berinteraksinya lebih seringnya pada UKM. Karena setiap bulannya kita tahu setiap UKM itu ada LPJN. Dan keluhan yang saya terima itu lebih seringnya itu karena SDM dari UKM-UKM tersebut yang semakin berkurang. Bahkan hanya di UKM tersebut hanya ada ketuanya saja, namun tidak ada struktur organisasi yang terstruktur. Dan yang paling parahnya ada beberapa UKM yang periode kali ini memutuskan untuk vakum. Itu sih. Vakum itu karena tidak ada peserta yang join di UKM atau memang kepengurusannya tuh nggak ada Kak Ivan? Jadi kayak sebenarnya teman-teman tuh banyak yang mau join di UKM, cuman mereka nggak mau jadi pengurus seperti Iya, itu. seperti itu. Jadi itu juga dampak dari periode kemarin yang UKM tersebut semakin menurun SDM-nya, dan di periode kali ini tidak ada yang mau melanjutkan UKM tersebut, dan akhirnya UKM tersebut dinyatakan untuk vakum. Seperti itu. Kalau masalah sumber daya manusianya yang kurang kayak gitu, maksudnya kayak kita sebenarnya tuh banyak teman-teman yang mau join, cuman mereka nggak mau jadi pengurus gitu kan Kak Ivan? Iya, betul. Itu menurut Kak Ivan gimana Kak? Tanggapannya, solusinya tuh seperti apa? Barangkali nanti teman-teman yang nonton, teman-teman UKM tuh dapat solusi nih dari Kak Ivan. Ya mungkin kalau dari saya sarannya, kalau emang kalian minat di bidang tersebut,
selagi ada wadahnya di kampus, kalian ikut aja, join aja nggak apa-apa. Itu sebagai jenjang kalian, latihan kalian untuk berani bertanggung jawab atas UKM tersebut, seperti itu. Jadi untuk mahasiswa umum ini yang mungkin berpikiran masih nggak mau kalau jadi pengurus nanti ribet dan lain sebagainya, tenang aja. Di atasnya kalian tuh masih ada BEM yang bakalannya nanti memperdayai kalian. Jadi kalau kalian nanti kesusahan atau apapun terkait proposal, LPJ dan lain sebagainya, itu bisa tanyakan langsung kepada UKM, khususnya Kemenpoma. Itu nanti bakalan dikasih arahan dari Kemenpoma. Jadi dari teman-teman semua, teman-teman mahasiswa umum mungkin dari angkatan 22 sama 23 ya yang masih aktif di kampus, khususnya mungkin itu jangan takut untuk ambil keputusan sebagai pengurus UKM. Itu juga bisa melatih keberanian kalian juga, seperti itu. Itu ya teman-teman pesan dari Kak Ivan. Jadi kita tuh nggak perlu ambil pusing, kita nggak perlu takut ya Kak. Nggak perlu ragu untuk join di UKM gitu loh, karena ya join di UKM itu juga malah asik gak sih? Selain seru. selain nambah pengalaman juga kita pastinya bakal nambah temen kan, bisa kenal nih sama prodi sebelah kayak gitu. Jadi temen kita tuh bakalan meluas gitu loh Kak. Jadi buat teman-teman pastinya nggak usah ragu-ragu buat join di UKM, karena kita bakal dapet benefitnya itu sangat banyak sekali. Dan satu lagi, jangan terlalu ambil pusing ya teman-teman, karena di atasnya kalian itu masih ada teman-teman BEM yang siap bakal bantu kalian kapanpun. Gitu ya Kak Ivan? Iya, betul. Oke, ngomong-ngomong soal keluhan dari teman-teman mahasiswa nih Kak Ivan. Kalau di kampusnya kita tuh punya ada wadah aspirasi untuk menyampaikan keluhan teman-teman nih Kak. Spesialisnya nggak sih? Iya, Wanda? spesialisnya Iya. aspirasi itu ada di Dewan Kak Ser. Perwakilan Mahasiswa dari Kak Sheila. Nih kita beralih ke Kak Sheila ya. Sebelum kita ngobrolin soal keluhan nih Kak Sheila, kira-kira Kak Sheila sekarang ini kesibukannya lagi ngapain aja Kak Sheila? Oke, untuk kesibukan ya teman-teman. Jadi kalau kesibukan mungkin kurang lebih sama ya kayak Mas Presma tadi, kurang lebih sama karena kita semua di sini kan sebagai mahasiswa sendiri juga kewajibannya kuliah ya. Yang pertama itu kuliah, organisasi itu menurut saya itu nomor 2, tapi juga sekarang jadi salah satu kesibukan saya dengan diamanahi sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa periode saat ini, periode 2024. Itu juga menjadi salah satu kesibukan saya selain berkuliah gitu di STIE Bank BPD Jateng. Itu sih mungkin kesibukannya. Itu ya, tadi kesibukan dari Kak Sheila. Barangkali yang kesibukan di organisasi nih Kak Sheila. Deket-deket ini tuh DPM mau ada apa sih? Event dekat atau kedepannya atau mungkin masih berlangsung saat ini? Kira-kira apa Kak Sheila? Oke, kalau buat kesibukan Dewan Perwakilan Mahasiswa sendiri atau mungkin saya selaku Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa itu yang lagi dilaksana yaitu ya hari ini yang terlihat oleh teman-teman semua mungkin ya yang nonton entah nanti di YouTube atau di Instagram sedang ditayangkan podcast ini. Podcast ini salah satu kesibukan atau program kerja yang sedang berjalan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Itu rencana juga insya Allah kita bakal mengadakan sekitar 2 kali. Jadi ini yang pertama, terus nanti kita ada lagi mungkin kegiatannya kapan itu menyusul. Terus selain itu juga nanti setelah podcast ini selesai minggu depan ada kegiatan bareng teman-teman BEM ya Kak Ivan. Kita ada check and balance, yaitu itu program kerja tahunan sih sebenarnya, cuma rutin di Komisi 3 teman-teman. Karena Komisi 3 yang bertanggung jawab mengenai anggaran, kemudian gimana proposal itu cair, apakah sesuai anggaran yang sudah disetujui di awal periode, kemudian dari laporan pertanggungjawaban teman-teman, entah teman-teman BEM, UKM atau DPM sendiri itu udah sesuai apa belum sama anggaran yang disediakan oleh institusi, gunanya seperti itu. Selain CNB juga nanti kita mau ada musda bareng teman-teman FL2MI Sera
Sera itu Semarang Raya ya. Jadi nggak hanya di Semarang, cuma ada rekan-rekan dari Pekalongan, terus Blora itu juga ada. Itu ada Musda. Nah, kebetulan Musda itu juga tanggal 8. Karena ini infonya mendadak jadi bareng sama LKMMTD. Itu nanti sekitar 4 orang yang mengikuti. Ya, perwakilan dari kami itu 4 orang seperti itu. Jadi kalau untuk FL2MI sendiri, alhamdulillah sih kita juga bergabung di FL2MI wilayah Jawa Tengah. Terus selain 2 itu tadi, 3 ya berarti ya, podcast, CNB, terus mengikuti FL2MI itu kita juga ada jejak teman-teman untuk rekan-rekan mahasiswa yang tadi mungkin sudah sempat disinggung oleh Kak Galuh dan Kak Wanda untuk menyampaikan aspirasi. Itu kita ada program jejak di sosial media, collab juga sama sosial media BEM. Itu jejak itu ya mewadahi rekan-rekan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya seperti itu teman-teman. Jadi nanti bisa diisi aja question box di Instagram DPM atau Instagram BEM. Nah, nanti diisi saja untuk jawabannya nanti seperti apa, dibantu rekan-rekan DPM yang menaungi seperti itu. Untuk jejak. Nah, singkatannya sendiri kalau teman-teman belum tahu, jejak itu jejaring internal bersama jajaran kemahasiswaan. Jadi nanti apa yang disampaikan teman-teman mengenai institusi atau keluhan apa selama berkuliah di kampus itu nanti akan dibantu rekan-rekan Dewan Perwakilan Mahasiswa, terutama Komisi 2 yang menaungi aspirasi mahasiswa itu sendiri. Gitu sih kawan. Jadi seperti itu ya Kak Sela. Tadi untuk kesibukannya yang akan datang itu ada podcast lagi, podcast yang kedua, kemudian ada CNB, di FL2MI juga ada kegiatan ya Kak Sela. Ada. Tuh, terus yang informasi terakhir tadi teman-teman itu kita masih ada jejak ya Kak. Di Dewan Perwakilan Mahasiswa itu ada namanya jejak. Jadi gini Kak Sela. Saya itu kayak sering banget sama teman-teman kayak Wanda ini gini kayak mereka tuh nyampein keluhan langsung ke saya. Terus padahal di sini Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sudah punya wadah di mana teman-teman bisa menyampaikan aspirasi, keluhan atau mungkin saran lewat sini nih. Kayak teman-teman tuh masih pada bingung Kak Sela. Mungkin nanti itu ya informasinya juga bisa disebarkan lewat WA lewat WA group atau mungkin story gitu ya Kak Sela. Jadi buat teman-teman yang masih bingung bagaimana menyampaikan aspirasinya kalian, ini tadi sudah disampaikan oleh Kak Sela. Bisa melalui jejak, kalian bebas berpendapat, memberi saran di situ teman-teman. Gitu ya Kak Sela? Betul. Tuh. Oke. Kak Galuh nih dari tadi di aja nih. Iya gimana nih Kak, kita Gantian ngobrolnya ya, Kak? sama BEM sama DPM terus, padahal kita juga ada gantian bintang tamu yang gak kalah keren juga loh Kak Wanda. Gantian ngobrolnya sama teman-teman. Iya, kita beralih dulu nih, kita geser ke teman-teman himpunan ya. Jadi di sini ada Kak Emi dari Himpunan Mahasiswa Manajemen dan ada Kak Dias dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Kak. Mengenai himpunan pasti kan berkaitannya dengan program studi nih Kak. Kira-kira apa sih bentuk partisipasi teman-teman, bentuk partisipasi dari kakak-kakak itu untuk membangun branding nih, menaikkan nama prodinya itu seperti apa? Mungkin dari Kak Emi dulu. Oke, boleh. Mungkin dari Hima sendiri, Iya. perlunya meningkatkan output dari kegiatan itu sendiri, terus juga perlunya mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, terus juga sebenarnya kalau untuk akreditasi di manajemen itu kemarin sudah terakreditasi baik sekali, terus kemarin juga Hima berpartisipasi dalam akreditasi tersebut. Terus mungkin untuk mahasiswa yang ini ya Kak, mungkin kalau ini mengikuti lomba-lomba di luar kampus mungkin ya, itu kan juga bisa
apa ya, membantu mengenalkan nama kampus gitu ya. Dan seperti itu juga penting juga bagi mahasiswa itu ikut juga dengan PMN. Oh iya, jadi selain apa mengikuti lomba-lomba, kita juga bisa mengikuti program-program dari Dinas Pendidikan ya, seperti Kampus Merdeka seperti itu ya Kak. Nah kalau dari Kak Dia sendiri nih, untuk membangun branding prodi akuntansi sendiri tuh seperti apa sih Kak caranya? Bolehlah di-spill dikit. Ya, kira-kira kontribusinya tuh apa aja? Terkait jawaban untuk pertanyaan tersebut itu sebenarnya sudah ada di proker dari HNJ. Nah, nama prokernya itu ada proker Accounting Academy nih. Accounting Academy itu apa? Jadi dari HNJ sendiri itu kita menyediakan wadah serta memberikan informasi terkait lomba-lomba di luar. Jadi kita memfasilitasi mahasiswa internal STI Tampir Jateng, terkhususnya akuntansi, untuk ya kita memberikan fasilitas untuk mengikuti lomba tersebut yang kita sediakan. Wah, jadi di akuntansi ini di HMJ sendiri sudah ada memberi fasilitas ya untuk teman-teman akuntansi yang barangkali berminat mengikuti lomba di luar kampus. Kalau Hima sendiri juga pasti ada ya Kak untuk fasilitas mahasiswi manajemen untuk mengikuti lomba di luar kampus. Ya pasti ada. Terus mungkin dari prestasi tersebut kita juga ada penghargaan mahasiswa prestasi yang nanti akan diadakan di HUT Hima sendiri. Oh, di HUT sendiri ya. Jadi penghargaannya itu kayak satu kali dalam satu periode gitu ya Kak? Dijadikan satu saat HUT Hima itu sendiri itu. Sebenarnya dari Hima dan HMJ ini sendiri tuh mereka sama-sama mempunyai wadah ya untuk mahasiswa kampus kita ya Kak Wanda. Biar teman-teman tuh nggak perlu bingung-bingung cari informasi lomba di luar sana. Hima dan HMJ di sini siap jadi tameng ya. Siap Kayak, membantu iya. loh. Iya. Siap support buat lomba. Benar sekali itu. Jadi teman-teman yang barangkali pengen ikut lomba di luar sana masih bingung, mungkin bisa tanya-tanya ya Kak ke teman-teman Hima ataupun HMJ untuk mengenai lomba-lomba yang ada di luar sana gitu. Dan selain itu berarti hadiahnya juga dapat double Kak. Oh iya dong Iya, pastinya. Kan? Hadiahnya dari penyelenggara lomba dan dari teman-teman Hima HMJ juga kayak gitu. Ngomong-ngomong soal prodi nih, dengar-dengar kan kampus kita bakal berubah jadi universitas ya Kak. Itu kira-kira kan pasti kan bakal nambah prodinya, bakal nambah organisasinya, dan pastinya himpunannya juga bertambah. Nah kira-kira tanggapan dari teman-teman, dari Kak Emi, dari Kak Dias itu gimana nih Kak? Ya dari Kak Dias dulu gantian coba. Kalau dari saya sendiri sih sangat setuju kalau STI akan jadi universitas karena ya siapa yang nggak ingin kita kuliah dengan kampus yang dikenal. Iya benar. Tapi berdasarkan aspirasi dari teman-teman, Iya. itu banyak yang mengira kita tuh belum siap karena belum siap. apa Karena apa itu Kak? Belum siap itu karena fasilitasnya atau karena SDM-nya? Karena itu saya kurang tahu karena teman-teman nggak mau nge-spill itu. Iya, Teman-teman kita cuman belum siap aja. Nah, saya harapannya sebelum menjadi universitas, seharusnya STI memperbaiki internalnya terlebih dahulu. Oh iya. Iya. Mungkin dengan cara mempromosikan yang lebih ini Iya, ya Kak. brandingnya Biar lebih ditingkatkan SDM lagi. kita itu semakin meningkat dan pastinya itu bakal menaikkan nama kampus kita sendiri. Intinya mempersiapkan Iya, teman-teman mempersiapkan. kita dulu nih biar siap jadi universitas gitu. Iya. Tanggapan dari Kak Emi sendiri gimana Kak? Kalau dari aku sih oke ya, bagus banget. Mungkin dampak dari organisasinya sih pasti juga bakal ada himpunan baru, Iya, BEM himpunan baru. baru. Mungkin kalau dari di sekarang yang institusi itu kan masih memiliki 2 himpunan. Iya. Itu aja kayak masih miskom banget gitu. masih terjadi ini ya, Iya. kesalahpahaman seperti itu. Terus beberapa proker juga masih kayak rebutan tanggal. Oh, nih, rebutan kemarin tanggal. juga. Oh iya, ini kalau ada himpunan baru pastinya makin rebutan tanggal gak sih Kak? Iya. Aku ini dulu kayak gitu gak sih Kak? Nah itu cara ngatasinnya itu gimana nih Kak? Kan biasanya kan kita kan ribut-ribut kayak gitu kan bikin apa ya? Jadi kayak
selek gimana gitu ya, kayak aduh ini aku dulu nih, harus aku dulu nih, kita harus biasanya duluan terjadi nih kayak di gitu. awal Iya, awal periode periode, itu rebutan iya. tanggal itu Kak Wanda. orang kita 2 himpunan aja ditambah Iya. DPM 1 BEM 1 udah kayak pusing Iya. gitu ya Kak Galuh, apalagi nanti Rebutan tanggal gitu tambah kayak aduh gitu. ini harus duluan nih kayak gitu, Iya. jangan kalah cepet. Itu tanggapan itu gimana nih Kak buat menanggapi apa ya? Lah, biar nggak pusing biar gak Kak. pusing itu, Mungkin kan kemarin ada dari DPM yang Listing tanggal. Ah, ya, listing listing tanggal. tanggal. Itu mungkin kedepannya bisa dilaksanakan kembali. Terus juga jangan lupa untuk selalu komunikasi. Ini yang paling penting. Iya, komunikasi teman-teman. Terus juga mungkin kalau sekarang kan kita ada kayak rapat advokasi Iya, rapat gitu ya. advo, iya, Mungkin benar. kedepannya dari himpunan itu ada rapat sendiri, juga ada rapat bersamanya biar makin raket juga, biar tahu progres-progres dari himpunan dan organisasi lainnya. Ya, itu teman-teman. Jadi kita juga perlu nih meningkatkan komunikasi kita antar himpunan dan antar ormawa supaya nggak terjadi miskom, supaya ya rasa keluargaan kita tuh makin erat gitu loh. Biar tidak terjadi apa ya? Kayak Biar nggak kelihatan slack itu, gitu iya, ya? kayak slack, kayak renggang, kayak kok kayaknya kita sama himpunan ini sama rumah ini kok nggak deket gitu ya, kayak nggak akrab gitu. Kan kita juga perlu ini meningkatkan komunikasi kita. Ngomong-ngomong soal kedekatan nih Kak Galuh, kemarin tuh habis ada proker ini ya Kak? Makrab. Makrab, Iya, iya. makrab Ormawa. Kemarin tuh, ini perdana nggak sih? Makrab perdana antara BEM, DPM, Hima, dan HMJ. Iya, perdana sih. Perdana ya. Perdana. Kemarin tuh seru loh Kak. Aku Oh, sempet iya? ikut, ya. Aku ikut makrabnya. Jadi panitianya tuh Iya, pesertanya kebetulan Kak? jadi panitianya. Jadi panitianya. Makanya ikut. Iya, Kak Galuh nggak ikut waktu itu ya? Ya, harusnya Seru sekali ya Kak Ivan waktu itu di Bandungan ya? Bandung. Di Bandungan. Jadi teman-teman dari makrab itu kita tuh nggak cuman sekedar seneng-seneng, Iya. tapi kita juga bisa Membangun ini ya, Mempererat. rasa kekeluargaan, silaturahmi. Kan jadinya kan yang tadinya mungkin masih agak canggung, kita udah say hello nih biasanya, Iya. kita nanti main ya di sini kayak gitu kan bisa Iya. kayak udah nggak, duh mau nyapa malu kayak gitu kan biasanya ada tuh Kak yang kayak gitu. jadi lebih akrab gitu. Dan itu tuh berpengaruh ke program. Proper. Proker. Jadi itu Proker. tuh jadi itu berpengaruh ke proker kedepannya seperti Iya. apa. Jadi kayak lebih gampang komunikasi. Iya, komunikasi itu lebih gampang Kak. Lebih apa ya, santai gitu loh pembawaannya, nggak kaku, nggak ini. Ah ya, setuju kalau itu. Iya kan? Karena Heeh. ya karena mungkin perdana ya. Iya. Dan kebetulan kan itu tidak masuk di dalam rapat kerja kita, mungkin rapat kerja HMJ, Hima, BEM atau DPM sendiri itu sebenarnya makrab itu nggak ada Kak Wanda, Kak Galuh. Jadi ini Di kegiatan inisiatif- tahunan itu, iya kegiatan tahunan itu sebenarnya nggak ada, namun wacana-wacana dari periode sebelumnya itu tuh emang sudah pengen terlaksana gitu. Cuma emang baru terlaksana di periode ini dan kebetulan dibantu rekan-rekan BEM yang mau gitu loh, mau untuk menaungi kegiatan tersebut karena BEM selaku eksekutor teman-teman. Iya. Jadi jos Pak Risma, outputnya kerasa, Karena outputnya ya, kerasa. Iya, karena gini, sebenarnya di periode sebelumnya tuh ada wacana yang dibilang Iya, tadi ingin ngadain makrab 4 ormawa gitu ya. Tapi dari periode sebelumnya tuh mungkin belum ada waktu yang pas dan belum ada gebrakan yang emang bener-bener ayo harus kita makrab biar kita meningkatkan meningkat solidaritasnya kita. Biar apa tujuannya itu dia tadi yang tadinya tidak kenal jadi kenal. Jadi masa BEM sama DPM nih yang sering berkomunikasi langsung ya. Tapi masa ada salah satu PH yang nggak kenal satu sama lain kan kurang gimana gitu ya. Jadi nanti kalau emang mungkin dari BEM ada keperluan sama DPM tapi ternyata dari BEM sendiri nggak kenal sama DPM ya kan canggung. Jadi Susah ya. kurang optimal lah tentang diskusinya seperti itu. Dan alhamdulillahnya di periode kali ini dengan bantuan DPM, himpunan mahasiswa manajemen dan himpunan akuntansi, alhamdulillah terlaksana makrab
4 Ormawa kali ini, dan outputnya juga lumayan kerasa. Kerasa. Dan semoga di periode selanjutnya nanti juga ada makrab lagi ya, Kak. Iya. Biar Semoga. nggak Seru kan, Kak? terputus gitu. Karena banget kan kan, Kak? mungkin gini ya, lebih terasa sama rekan-rekan yang maba gitu loh. Iya. Karena kan kalau himpunan gitu kan angkatan baru bisa langsung join nih ke himpunan, langsung terjun organisasi. Mereka belum kenal gimana sih sebenarnya struktural himpunan itu. Dari makrab itu nanti bisa tahu. Terus apa hubungannya dari himpunan ke BEM atau himpunan ke DPM atau dari keempat Ormawa ini nanti korelasinya gimana, hubungannya gimana, kita tuh bisa jadi enak gitu loh, bondingnya tuh lebih erat lah, nggak canggung gitu, outputnya tuh lebih kerasa walaupun jarak angkatannya dilihat jauh nih, dua angkatan, dari angkatan 23 ke 21 atau mungkin beda 1 tingkat pun kan kadang canggung ya. Iya, canggung. Buat Nah, nyapa aja kayaknya, aduh. Nah dari makrab kemarin itu juga bahkan angkatan bawah itu manggil nama doang tuh ya udah jadi Iya. nama. Justru malah itu tuh kayak Yang kita jadi lebih muda. Iya, Terasa betul. lebih muda. kayak ya udahlah, kita makin santai gitu loh. Iya. Jadi lebih enjoy buat Iya. ngobrol gitu. Iya. Pembawanya tuh nggak kaku terus, nggak yang harus kak mbak gitu, nggak. Kita bisa ngobrol kayak antar ini ya, teman gitu loh. Tapi emang dilihat dari makrab kemarin, emang yang paling antusias itu dari yang maba-maba. Iya tuh. Ah iya. Iya, lebih banyak yang maba-maba, kayak excited gitu loh, pengen ikut makrab Ormawa kali ini gitu. Nah, mungkin itu emang harus dibentuk dari maba. Jadi biar nanti kedepannya dia saat menjalani organisasi di kampus selama nanti masa terakhirnya tahun kapan itu bisa menjadi secara maksimal gitu loh. Jadi dia bakalan menerima outputnya dan mendapatkan outputnya. Itu tadi soal makrab nih sampai kelepasan saatnya serunya ya Kak. Iya. Iya gak ikut rugi, ya gak ikut rugi. Iya, yang nggak ikut rugi. Nanti tahun depan Harus ada lagi. Harus ya, ada Kak? apa lagi? Harus ikut semua. Harus Iya. ikut semua. Itu tadi keseruan soal makrab ya teman-teman. Ini lanjut mau tanya lagi nih. Tanya apa nih, Aku Kak? pengen tanya ke teman-teman himpunan. Ini dari Kak Emi dan Kak Dias. Nih, menurut Kak Emi dan Kak Dias itu kalian sebagai aktivis Aktivis. kampus, apa sih benefit yang kalian dapatkan? Terus kayak seberapa penting kalian join di organisasi ini? Barangkali teman-teman yang nonton itu, Iya. yang belum minat join di organisasi, Jadi minat ya, Kak? Jadi minat nih Jadi gara-gara pengen Kak Emi, join. Kak Dias ngobrolin soal asiknya di organisasi. Asiknya join di organisasi atau ormawa ya teman-teman. Nih, boleh nih dari Kak Emi dulu. Boleh. Dari pentingnya organisasi ya. Mungkin kita itu sebenarnya perlu relasi juga. Kita bisa dapat dengan join organisasi. Aku nggak kenal Kak Ivan, aku nggak kenal Kak Sheila, aku nggak kenal Kak Dias. Tapi dengan join organisasi, aku bisa kenal dengan mereka semua. Terus juga dengan organisasi itu melatih soft skill kita. Misalnya nanti nih bimbingan skripsi, kita bisa kayak oh gini toh ngadepin dosen yang Bisa tanya-tanya ya, Kak? Bisa sharing-sharing ya, Kak? ya betul. Soalnya udah terlatih di organisasi, Iya, jadi kayak ya udah kayak biasa gitu ya, Kak. Bisa nih tanya-tanya Kak Sheila atau Kak Ivan yang sebentar lagi mau Kan dulu kayaknya manajemen lebih dulu kan. iya. Manajemen lebih dulu kan. ya gitu. Terus Kalau Kak Dias, Kak Dias, Kalau menurut saya seberapa pentingnya sih sangat penting ya, karena saya sendiri sudah merasakan impactnya kepada saya. Kayak dulu yang saya dulu tuh aslinya tuh pendiam. oh iya, Iya. Dulu aslinya saya nggak punya. semenjak saya ikut organisasi, alhamdulillah saya bisa berinteraksi dengan teman-teman, berani untuk Lebih berani ya, Kak, iya, ngobrol. berani berpendapat untuk menyampaikan aspirasi, serta apa ya, dengan ikut organisasi juga kita kan bisa menyelesaikan suatu masalah. Oh iya. Itu impact kepada saya. Terus dengan ya sama dengan Mbak Emi yang Mbak Kak Emi Emi ya. bilang, itu kita jadi banyak relasinya. Iya. Kita bisa kenal dengan himpunan lain, dengan Pak Pres, dengan yang lain juga. Alhamdulillah ya impactnya kepada saya juga lumayan besar lah. Tuh Kak Wan. ke di dalam proker studi bandingan kita Oh, juga iya. nggak cuma di internal aja, Iya, benar-benar. tapi kita ke kampus lain dengan himpunan lain, kita juga dapat relasi dari kampus lain
melalui itu. Tentunya nambah pengalaman juga gak sih? Kita bisa tahu, wah ternyata misalnya kita ambil contoh, wah ternyata di UIN gini, wah asik-asik nih gitu. Terus kita juga pasti bisa sharing kan Kak, saling sharing, saling berbagi pengalaman, berbagi inspirasi seperti itu ya. Betul sekali. Dan tentunya tuh bakal ngaruh juga nggak sih Kak di nanti kita terjun di dunia kerja nih. Tuh bakal sangat berpengaruh. Pasti join sih di Kak. organisasi. Itu pasti bakal lebih kerasa banget itu nanti manfaatnya setelah kita masuk di dunia kerja gitu. Itu juga bisa nambah poin plus nggak sih Kak kalau misal kita mau Join. ngelamar kerja gitu setelah lulus dari sini? Betul. Toh juga ada beberapa perusahaan yang kayak ditanyain dulu pas kuliah ngapain aja gitu. Oh iya, jadi nggak cuma kita sibuk ngurusin kuliah-kuliah ya Kak, kita juga bisa nih join di organisasi. Nambah soft skill gitu nambah ya soft Kak. skill juga. Terus nanti ada sertifikatnya juga nggak sih Kak kayak ini tuh bukti kalau aku udah join di organisasi nih. Itu bisa ya Kak nanti? Bisa. Dan tentunya bisa dilampirkan di berkas-berkas untuk ya. Biasanya itu di CV, Kak. Ya benar. Itu teman-teman, jadi buat teman-teman yang nonton podcast ini yang kayak masih mikir nggak usah lah ikut organisasi, Nggak usah ragu-ragu capek, lagi nggak sih, aku Kak? kuliah aja udah capek apalagi join di organisasi. Pasti kan Capek. masih ada yang mikir kayak gitu Kak. Iya masih ada sih. Nih ini banyak tadi udah ya. diomongin sama Kak Dia sama Kak Emi seberapa penting buat join di organisasi. Tentunya tuh pasti bakal banyak manfaat positifnya. Entah itu kita bisa dapat manfaatnya sekarang atau mungkin Nanti suatu setelah saat sampai nanti sana. pasti tetap ada manfaatnya ya. Gitu ya Kak? Oke. Ngomong soal organisasi, kita kan pasti perlu membangun branding diri kita sendiri ya Kak. Nah tadi kan udah tanya nih ke Kak Dias, Kak Emi, kita gantian gak sih Kak tanya ke Pak Presma kita sama Bu Ketum ya? Iya, kesana lagi nih. Iya, kita kesini geser dulu ya Iya. Kak. Kira-kira kalau dari Pak Presma nih, Kak Ivan, cara membangun branding diri sendiri di organisasi itu seperti apa sih Kak? Tentunya untuk cara membangun branding diri sendiri ya, itu nggak hanya melewati organisasi. Semua mahasiswa umum pun wajib untuk membangun branding dirinya sendiri. Itu fungsinya apa, gunanya apa? Nanti pada saat kalian ada berinteraksi dengan dosen, kalian jadi lebih ada apa ya, kayak value-nya lebih dapat gitu. Jadi dosen pun tidak memandang remeh kepada kalian seperti itu. Jadi itu penting sekali untuk membranding diri sendiri. Mungkin salah satu contohnya yaitu jaga sopan santun di lingkungan kampus itu penting. Tutur kata juga penting. Lalu cara berseragam itu penting pasti sekali. jadi sorotan pertama ya Kak? Iya. Cara Yang berpakaiannya itu. masih sering kali menyempelekan tersebut tuh masalah seragam. Mahasiswa umum tuh masih sering kali menyempelekan untuk seragam. Di kampus kita kan sudah tertera untuk ketentuan berseragamnya ya. Setiap hari harus memakai seragam. Dan itu awal dari menerapkan branding diri sendiri. Seperti itu. Itu contoh kecilnya tadi. Ya, contoh kecilnya seperti itu. Kalau tanggapan dari Kak Sela sendiri tuh gimana Kak? Cara menaikkan branding itu gimana menurut Kak Sela? Oke, untuk cara menaikkan branding ya, saya setuju sih sama Mas Presma, saya setuju. Kalau untuk membangun branding itu sebenarnya nggak hanya dari organisasi, bukan dari organisasi ya. Kalau kita pengen membangun branding, tapi dari diri kita sendiri dulu. Gimana cara kita membawa diri kita di depan orang lain, kemudian pembawaan kita saat berbicara dengan lawan bicaranya, pakaiannya. Jadi dengan berpakaian tuh kita juga ngebangun branding kita gitu loh, rapi apa enggak, terus kucel apa enggak, itu biasanya terlihat sih. Kadang orang kalau yang berpakaian biasa-biasa aja atau mungkin gampangannya gini deh, kita pakai seragam tapi seragam kita tuh kusut. Orang kan juga statementnya nanti jadi beda. Bener. Kuliah ono seragami, contoh ya ini pakai bahasa Jawa. Kuliah ono seragami tapi kok nggak rapi sih anak ini. Statement kayak gitu itu pasti ada. Jadi kalau untuk
branding, menurut saya setuju sama Mas Presma, itu dari diri kita sendiri dulu. Kalau nanti kita join organisasi itu jadi poin plus buat membangun branding kita gitu. Terus kalau nanti di organisasi itu juga tekniknya itu beda menurut saya dengan branding diri sendiri, karena di organisasi kita nggak hanya sama diri kita sendiri, tapi kita bersosialisasi gitu loh sama orang lain. Contoh BEM dengan DPM, HMJ dengan Hima, atau nanti kita ada kolaborasi suatu program kerja tertentu, itu kan juga jadi salah satu branding kita buat gimana sih kita buat menyelesaikan kegiatan tersebut, atau misal ada permasalahan antara kita gitu, gimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Itu juga berarti problem solving ya. Problem solving itu juga bisa jadi branding kita gitu. Kita bisa nggak sih menyelesaikan masalah dengan baik kayak gitu. Kemudian kalau di internal organisasi sendiri, mungkin di sini kita semua sebagai ketua bisa nggak sih ngayomi anggota-anggota kita gitu. Kita harus tahu anggota kita tuh maunya apa, mereka mampunya segimana. Jadi kalau misal kita nih sebagai ketua pengen, kita harus bisa gini, kita harus lihat dulu anggota kita tuh mampu apa enggak, mereka bisa enggak kerjasama untuk itu. Jadi buat branding diri sendiri tuh, kalau menurut saya yang pertama setuju sama Presma, itu diawali dari diri sendiri. Kemudian problem solving kita gimana, cara berpakaian yang sudah disinggung. Kemudian kalau untuk internal organisasi itu gimana cara kita sebagai ketua atau sebagai anggota organisasi itu bisa saling mengayomi satu sama lain. Itu juga jadi salah satu branding yang harus dibangun gitu kalau menurut saya. Nah gitu ya teman-teman, untuk membangun branding itu nggak cuma dari organisasi, tapi yang paling utama itu dari diri kita sendiri. Seperti itu ya. Jadi ya ikut organisasi itu penting teman-teman, karena seperti yang disampaikan Kak Emi tadi ya, kita kuliah itu nggak hanya ngejar gelar, nggak hanya ngejar IPK bagus atau nilai bagus atau enggak, tapi kita juga harus cari pengalaman selama kita berkuliah kayak gitu. Itu sih mungkin sedikit pesan ya. Nah itu tadi tentang membangun branding ya teman-teman. Jadi kita bisa meningkatkan branding kita dengan join organisasi. Nah, gimana nih Kak Wanda, kok obrolannya ternyata udah panjang banget ya Kak? Tapi masih ada. Masih ada. Kita masih betah ya. Iya, kayak asik banget kita ngobrolnya. Nih, tadi kan ngomongin soal branding. Jadi intinya tuh kayak branding itu diciptakan dari diri kita sendiri. Nah, kemudian nanti bisa dibantu menjadi lebih baik lagi itu melalui organisasi. Yes, seperti itu. Oke, ini aku mau tanya lagi nih. Tadi kan udah sempet tanya ke Kak Ivan sama Kak Sheila untuk kesibukan BEM, kesibukan DPM yang deket-deket ini tuh apa? Yang Kak Ivan tadi kesibukan BEM deket-deket ini itu ada BPDK, terus ada LKM MTD, terus kemudian Kak Sheila ada CNB, terus ada jejak, ada podcast untuk selanjutnya nanti. Kak Emi dan Kak Dias nih dari Hima dan HMJ, kira-kira apa Kak? Adakah proker atau kesibukan Hima dan HMJ yang akan terlaksana deket-deket ini? Kira-kira apa Kak? Dari Kak Dias dulu nih. Kebetulan dari HMJ sendiri akan ada proker, yaitu namanya HOT yang akan dilaksanakan. Kebetulan HOT kan ada rangkaian acaranya, yaitu rangkaian acara itu seminggu itu ada acara lomba-lomba. Pasti seru ya Kak? Iya, kemudian satu hari ada acara puncak. Nah, buat teman-teman kami tunggu untuk partisipasinya untuk mengikuti lomba-lomba yang akan disediakan oleh teman-teman HMJ. Dan untuk acara puncaknya juga kami nantikan buat teman-teman, kita menyediakan ratusan bangku untuk teman-teman yang mau mengikuti. Dan yang pasti akan kita mengundang bintang tamu yang bikin penasaran teman-teman lah itu. Seru sekali ya. Kita udah kayaknya bikin teman-teman penasaran dan pastinya nggak sabar nih ya. Dari Kak Emi sendiri nih, apa Kak? Dari Hima sendiri ada podcast, ada HUT juga yang akan dilaksanakan di tanggal 12 Juli.
juga ada serangkaian HUT untuk seminar UMKM yang akan ngundang para UMKM di area Telogosari. Terus juga ada lomba Mobile Legends. Terus juga ada Sarasehan yang dilaksanakan tanggal 21 Juni kalau nggak salah. Banyak juga ya Kak. Wah, ini sama-sama ada acara HUT ya Kak? Iya, Pasti kebetulan acara HUT-nya itu berdekatan teman-teman. Iya. Dari Kak Dias dari HMJ ini tadi, yang paling seru tuh acara puncaknya nih. iya, acara puncaknya sih yang ditunggu-tunggu. Iya, nanti bakal ngundang bintang tamu yang spesial juga nih. Nanti pasti teman-teman tuh bakal asik kalau join. Jadi informasinya harus kudu diupdate terus. Iya. Oh ya, dari KMI tadi katanya mau ngundang UMKM di Telogosari buat ikut berpartisipasi ya Kak. Ini sepertinya terobosan baru nih teman-teman. Iya Kak Emi. Iya. Pasti tentunya menarik ya. Pasti Banyak dong, jajan ya banyak sih. jajan dan Banyak pasti, jajan. aduh, ini pasti bakal rame banget ini. Iya, nanti, pasti bakal rame teman-teman mahasiswa pasti bakal langsung nyerbu Iya. gitu nggak sih Kak. Dari HMJ sama Hima nih sama-sama punya kegiatan, punya agenda yang sama-sama serunya nih teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman update terus informasi dan Iya. tanggalnya. Bisa diakses di mana Kak? Untuk acaranya masih coming soon ya, nanti bisa diakses di Instagram hima_ppd. Untuk HMJ sendiri? Kurang lebih sama, untuk aksesnya kita menyediakan di Instagram HNJ_STE_BPD_JTG. Dan tak mau menambahkan sedikit boleh Kak? Oh iya boleh. Kebetulan di rangkaian HMJ sendiri, HUT HMJ sendiri ada namanya pengabdian masyarakat. Nah, kami menargetkan buat teman-teman, harapan kami bisa mengikuti pengabdian masyarakat tersebut yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei. Oh, udah deket banget ya Kak. Iya, pengabdian masyarakatnya itu berupa kita nanti membersihkan apa ya? Kayak bakti sosial. Iya, gitu bakti kan? sosial kepada Oh iya. masyarakat sekitar yang kita fokusnya di pada daerah kampung nelayan. Oh iya, nih pasti juga seru banget nih teman-teman. Jangan lupa join buat acara bersih-bersih bareng gitu ya Kak. Iya. Ya, Gak kerasa ya. Iya, nggak kerasa. Kita Nggak kerasa ngobrolnya ya, udah kita panjang banget. Udah panjang banget ngobrolin. Iya, sampai dari A sampai Z. keasikan ya. Iya. Udah ngomongin tentang apa tadi? Tentang proker, tentang tentang, bagaimana cara bangun branding diri, terus apa manfaat organisasi kayak gitu banyak ya. banget, iya. Satu lagi nih. Aku mau apalagi nih, tanya Kak satu Wan? lagi nih. Iya, apa? Kira-kira dari Kak Ivan, Kak Sheila, Kak Emi sama Kak Des tuh ada nggak sih harapan untuk kampus kita, untuk Untuk STI mahasiswa Negeri kita Jawa juga. Tengah, dan untuk mahasiswanya kira-kira harapannya seperti apa? Dari Kak Des dulu deh. Harapan saya untuk kampus ya sebenarnya sudah baik ya. Jadi mungkin internet bisa ditingkatin lagi. Terkait harapan mahasiswa, saya selaku sebagai salah satu aktivis mungkin Iya. harapan saya buat teman-teman bisa lebih ditingkatin rasa keorganisasiannya. Jadi untuk maba-maba, saya harap bisa mengikuti organisasi yang disediakan oleh kampus-kampus kita. Iya. Kalau dari Kak Sheila ini harapannya gimana Kak? Oke, mungkin kalau untuk kampus ya, Iya. kalau memang nantinya dari kampus kita tercinta STIE Bank BPD Jateng itu beranjak ke universitas, harapan saya mahasiswa-mahasiswa yang sudah berkuliah di kampus kita ini sekarang perbaikilah dari mahasiswanya dulu gitu loh. Jadi Dari mahasiswa SDM-nya ya dari SDM mahasiswa itu sendiri. Jadi mahasiswanya tuh juga harus bisa ngebangun branding kampus. Nggak hanya dari kampus yang nge-branding, tapi mahasiswa itu harus bisa membantu kampus untuk nge-branding agar namanya itu jadi kalau misal nanti ketika diangkat jadi universitas, kita udah ada nama dulu nih, brandingnya udah Baik. bisa dibilang mungkin udah meningkat daripada sebelumnya kayak gitu. Jadi setelah nanti jadi universitas, brandingnya juga bisa jauh lebih baik, entah dengan mengikuti program kampus Merdeka secara rutin, mengikuti lomba-lomba di luar. Jika alhamdulillahnya nanti bisa menang, mendapatkan juara, itu kampus kita juga yang Bangga ya. betul ikut bangga dan namanya itu ikut terangkat gitu karena jangkauannya kan jauh lebih luas gitu loh. Kalau misal mengikuti dan jika alhamdulillahnya menang kayak gitu. Jadi mahasiswa itu juga harus mendukung apa yang diprogramkan kampus, nggak hanya kampus yang berusaha buat ngebangun branding itu sendiri. Terus juga mungkin
untuk Mahasiswa, teman-teman ya. mahasiswa ya, harapan untuk teman-teman mahasiswa, untuk rekan-rekan yang masih maba itu bisa lebih aktif lagi, lebih bangun branding dengan mungkin mengikuti organisasi, nggak harus langsung ke organisasi yang himpunan atau BEM atau DPM, mulailah dari UKM. Kalau misal belum mantep nih buat jadi pengurus, paling nggak ikut dulu jadi anggota, tahu dulu kegiatannya gimana. Jadi teman-teman itu nantinya bakal tahu dari UKM, nanti tahu gimana sih hubungan UKM ke BEM. Kalau misal nanti udah tahu sampai situ gimana sih nantinya laporannya UKM ke BEM, terus kenapa kok bisa ke DPM gitu. Jadi outputnya tuh yang dirasakan juga ke teman-teman sendiri. Kemudian catatan juga untuk teman-teman maba, kalau misal mau ikut ke himpunan, entah himpunan manajemen atau himpunan akuntansi, itu nggak usah perlu mikir-mikir lagi, karena di situ kan juga ada cuttingnya ya nanti ya. Kita kerja bareng-bareng, mikir bareng-bareng. Jadi kalau mau terjun ke organisasi itu jangan takut, karena entah kita junior atau kita adik tingkat sama kita senior atau kakak tingkat itu sama saja, kita sama-sama belajar di situ. Mungkin kayak gitu sih kalau untuk mahasiswa. Intinya tuh dari mahasiswa dan dari kampusnya tuh sama-sama bekerja sama. Iya, bekerja betul. sama, betul. Saling Cuman support. kampusnya aja, jadi tapi mahasiswanya dari mahasiswanya juga support kayak gitu. Yes. Kalau dari KMI, Kalau dari aku menambahin dari Mbak Sheila Iya. tadi, semoga apa yang udah dirasain sama teman-teman universitas di luar sana, semoga nggak kerasa di kita juga tentang apapun itu, tentang mungkin keburukannya ya yang Iya. nggak dirasain sama kita. Terus juga untuk mahasiswa, aku berharap di LKMM nantinya bakal ngasilin kader-kader yang iya. berkualitas tentunya untuk join di Ormawa maupun ngebangkitin rasa organisasi mereka lewat UKM atau Himpunan. Kak Ivan nih terakhir. Iya nih. Oke, terakhir ya. Sebenarnya dari omongannya Mas Dias, Mbak Emi, sama Mbak Sheila itu sudah mencakup semuanya. Betul yang diomongkan Mas Dias, betul yang diomongkan Mbak Sheila, betul yang diomongkan Mbak Emi. Kalau saya pribadi lebih menekankan pada mahasiswa umum ya, karena saya rasa dan saya lihat untuk dari setengah periode kali ini itu minat organisasinya tuh mahasiswa tuh masih kurang. Jadi bisa tekankan lagi untuk teman-teman mahasiswa umum ya, khususnya yang belum mengikuti apapun itu termasuk UKM. Kalian benar yang diomongkan Mbak Sheila, kalian awali dulu dari UKM. Kalau emang kalian masih ragu dengan organisasi di kampus, khususnya himpunan maupun BEM DPR, kalian awali dari UKM lebih dahulu. Nanti setelah itu kalau emang kalian kayaknya UKM kurang seru nih, pengen pengen lebih matang, lebih seru lagi, itu bisa join ke himpunan atau ke Dewan Perwakilan Mahasiswa atau Badan Eksekutif Mahasiswa gitu. Dan besok pada saat LKM kalian dilatih untuk berani untuk berbicara di depan umum dan berani menyampaikan pendapat, dan itu juga fasilitas dan wadah dari kami teman-teman Ormawa untuk teman-teman mahasiswa, agar teman-teman mahasiswa tahu gimana diri kalian tuh seperti apa. Seperti itu. Jadi dengan adanya LKM mungkin harapannya nanti teman-teman jadi terbuka, yang awalnya mau kuliah sekarang Kupu-kupu ya, Kak? kupu-kupu ya. Sekarang Jadi kura-kura. Iya. Kuliah rapat. kuliah rapat. Tuh. Sebenarnya tuh ikut organisasi tuh seru kok. Kita juga nggak melulu kita komunikasi dengan teman-teman internal, mungkin bisa komunikasi di luar. Iya. Dan tentunya nambah relasi juga ya. Betul. Itu juga penting sih untuk jenjang karir kita nanti ke depannya seperti apa. Dipersiapkanlah dari sekarang, jangan sampai kalian nyesel di akhir, dan jangan sampai
terlambat untuk mengambil keputusan tersebut seperti itu. Ya, itu tadi ya teman-teman. Kita udah bahas banyak ya Kak di sini. Iya, Nggak kerasa nggak udah kerasa ya, udah selesai nih. udah mau selesai. Mulai tadi dari proker-proker DPM, Iya. Hima, BEM, HMJ, terus Udah banyak banget ya Kak. apa seberapa besar pentingnya berorganisasi, kemudian kita singgung soal Akreditasi juga. Tuh, Kak Galuh mungkin mau nambahin? Ya cukup sih Kak. Kayaknya aduh waktunya udah selesai, udah mepet juga. Ternyata kita ngobrol itu terlalu asik Iya, sampai nggak terlalu asik. kerasa ya Kak. Mungkin nanti bisa lanjut obrol di Iya, mungkin ngobrolnya bisa dilanjut nanti ya. Iya. Next Oh lah. iya, nanti kita masih ada podcast selanjutnya ya teman-teman. Tentunya bakal lebih asik lagi dengan Lebih topik asik yang lebih seru topik ya Kak yang lebih Galuh. seru, suasana yang lebih asik juga ya Kak. Ya, dan teman-teman ini tadi pembahasan kita di podcast perdananya Dewan Perwakilan Mahasiswa menyinggung tentang keorganisasian dan kampus kita ini. Gitu ya Kak Galuh. Iya. Kita selaku host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Ivan, Kak Sheila, Kak Emi, dan Kak Dias. Dan terima kasih teman-teman yang udah Menyaksikan nonton ya. dan menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan teman-teman yang baik diambil, yang buruk ditinggal aja ya Kak Galuh. Kuncinya buat teman-teman yang mau join di organisasi itu lakukan semuanya dengan ikhlas. Iya Kayak betul. gitu. Itu kunci utamanya untuk join di organisasi. Iya, itu aja ya teman-teman. Iya, itu dari gitu dulu. kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.